Garda Nasional Minnesota telah sepenuhnya digerakkan setelah terjadinya kericuhan dan penjarahan. Aksi protes ini juga menyebar ke sejumlah kota di Amerika Serikat termasuk Washington DC, di mana pengunjuk rasa sempat bentrok dengan pasukan khusus pengamanan presiden di Gedung Putih. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan reporter VOA Taris Hirziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Taris, bagaimana situasi di negara bagian Minnesota saat ini? Apakah juga masih terjadi aksi unjuk rasa di sana? Ya, Sarah, aksi unjuk rasa memprotes pembunuhan terhadap George Floyd, warga Minneapolis ini masih berlangsung memasuki hari kelima, dan bahkan di titik epicentrum ini seluruh Garda Nasional negara bagian Minnesota sudah diturunkan atas perintah Gubernur negara bagian Minnesota. Dan untuk saat ini, unjuk rasa berlangsung damai kembali setelah sebelumnya sempat ricuh dan bahkan terjadi penjarahan dan pembakaran. Khususnya masa pengunjuk rasa ini mengincar target kepolisian seperti markas polisi dan juga kendaraan polisi begitu. Dan kemudian diturunkan pasukan pengamanan kepolisian dan juga Garda Nasional setelah situasi semakin memburuk. Bahkan kepolisian ini, pemerintah tempat juga memberlakukan jam malam sampai dengan pukul 6 pagi dimulai pada pukul 8 malam waktu setempat. Dan unjuk rasa masih tetap saja berlangsung karena masyarakat atau pengunjuk rasa ini masih menilai hukuman yang diberikan terhadap pelaku tidak cukup berat atas pembunuhan yang dilakukan terhadap George Floyd. Diketahui bahwa Derek Chauvin dan 3 orang rekannya ini saat ini sudah diproses secara hukum, namun baru Derek Chauvin maksud kami, yang sudah ditindak atau dihukum atas pidana dan masih menjalani pemeriksaan atas tuduhan pembunuhan tidak sengaja dan juga kelalaian yang disebabkan kematian. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat masih banyak yang memprotes melakukan aksi unjuk rasa terus-menerus, bahkan menyebar ke berbagai daerah di Amerika Serikat. Salah satunya juga di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat ini, di mana unjuk rasa sempat bentrok dengan pasukan pengamanan presiden. Dan tidak hanya itu saja, sejumlah gubernur negara bagian juga sudah mulai menyiagakan Garda Nasional mereka di setiap negara bagian, yang juga sudah mulai ada titik-titik baru aksi unjuk rasa tersebut seperti di New York, di Portland, di Seattle, dan semuanya ini juga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kericuan yang sama seperti di Minneapolis. Karena kericuan tersebut ini sudah banyak menimbulkan kerugian yang cukup banyak, bahkan gubernur negara bagian Minnesota sudah menyatakan bahwa hal ini sudah bukan lagi menuntut keadilan bagi George Floyd, tapi sudah mengarah ke tindakan anarkis. Dan untuk itu, seluruh gubernur negara bagian di Amerika Serikat ini sudah mulai bersiaga, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai menerapkan hal yang sama seperti di negara bagian Minnesota, seperti memperlakukan jam malam dan juga menyiagakan Garda Nasional mereka, dan juga mereka semua mengantisipasi masyarakat yang ingin melakukan kejahatan yang sama atau tindakan anarkis seperti yang ada di Minnesota. Vera. Ya, lalu bagaimana dengan situasi di Washington DC pasca aksi protes yang berlangsung pada Jumat malam lalu? Apakah akan ada juga kembali gelombang massa? Ya, sebetulnya untuk gelombang massa di Washington DC sudah dimulai kembali hari ini, hari Sabtu waktu setempat, Vera. Bahkan untuk masyarakat ini sudah mulai berkumpul titik awal dari Gedung Capitol, dan kemudian melakukan long march sampai dengan ke Gedung Putih. Dan di sanalah juga Secret Service atau pasukan pengamanan presiden sudah bersiaga, dan info kami terima pada pukul 3 pagi tadi sempat terjadi bentrokan, namun tidak berlangsung cukup lama, dan hal ini juga masih terus dipantau. Bahkan Mayor Washington DC ini juga sudah meminta kepolisian bekerjasama dengan pasukan pengamanan untuk memastikan situasi unjuk rasa ini berlangsung kondusif, karena apabila pengamanan ini tidak diberlakukan, maka dikhawatirkan akan dapat terjadi bentrokan atau juga kerusuhan yang sama seperti di Minnesota. Dan di Washington DC ini juga masih berlangsung sampai dengan saat ini, Vera. Bahkan kami menerima informasi juga setelah terjadi kerusuhan kemarin, masyarakat yang berkumpul ini juga ada di beberapa titik, bahkan tidak hanya di pusat di sekitar Gedung Putih saja, bahkan sampai di 14th Street atau yang berjarak sekitar 2-3 mil dari pusat kota. Dan ini juga masih terus melakukan protes atau menyuarakan keberatan mereka atas hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan George Floyd ini. Vera. Ya, Taris, melihat perkembangan situasi seperti saat ini yang masih akan ada gelombang massa demonstrasi, apa himbauan dari KBRI untuk para WNI yang ada di Amerika Serikat saat ini? Ya, untuk saat ini WNI masih terus dipantau oleh setiap KJRI dan juga KBRI pusat di Washington DC, dan belum ada laporan atas korban dari warga negara Indonesia itu sendiri. Namun semua warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya yang berada di titik-titik yang terjadi
aksi unjuk rasa atau protes ini diminta untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan terkini dari pemberitaan serta mematuhi aturan atau himbauan yang dikeluarkan serta petunjuk dari otoritas tempat. Dan inilah juga yang diminta apabila warga negara Indonesia ada yang mengalami kesulitan atau melihat adanya tindak kekerasan atau dalam bahaya untuk segera menghubungi KJRI terdekat dan atau KBRI di Washington DC. Dan informasi kami terima juga dari KJRI Chicago yang juga mencakup wilayah salah satunya negara bagian Minnesota ini, juga mengatakan bahwa tidak ada warga negara Indonesia menjadi korban dalam aksi unjuk rasa ataupun kekerasan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir ini. Namun mereka semua diminta tetap waspada dan mengikuti protokol aturan dan diminta untuk menjauhi titik-titik kerusuhan tersebut. Demikian, Vera. Baik, terima kasih Taris Hirziman melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.